Suara ASN Muda. Halo semua, selamat datang di podcast Suara ASN Muda. Di episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat relevan, menyentuh dan juga dekat dengan kita, yaitu bagaimana visualisasi bangsa bisa membentuk, menggugah rasa cinta tanah air, khususnya di era digital saat ini. Kita juga akan menggali peran kita sebagai calon ASN dalam menumbuhkan sikap berkebangsaan, berbangsa, dan bernegara, serta tantangan apa sih yang kita hadapi sebagai generasi muda untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air, terlebih dalam konteks kehidupan sekarang yaitu era digital. Sebelum kita memulai pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Beatrice Bakara sebagai moderator yang akan memandu diskusi kita hari ini. Bersama saya hari ini telah hadir 10 teman lainnya, ASN dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memiliki semangat luar biasa dalam membangun Indonesia. Sebelumnya, mari kita izinkan mereka untuk memperkenalkan diri satu-satu. Halo, aku Arik. Halo, saya Aryo. Halo teman-teman, namaku Aulia. Halo, saya Dela Suci. Halo semua, perkenalkan nama saya Damanggi. Halo, perkenalkan saya Dela Saragi. Halo, perkenalkan saya Rido Sinaga. Halo, perkenalkan nama saya Ricky. Halo, perkenalkan saya Balkis. Teman-teman, untuk perkenalannya. Pada awalnya kita akan memulai dari topik pertama yaitu visualisasi bangsa. Jika kita berbicara tentang visualisasi bangsa, apa yang langsung terlintas di pikiran kita? Bagaimana visualisasi tersebut bisa membentuk rasa cinta terhadap tanah air, terutama di era digital saat ini? Mungkin bisa kita mulai dari Mbak Dela. Apa pendapat Mbak Dela tentang visualisasi bangsa? Baik, terima kasih Mbak. Kalau dari saya sendiri, ketika berbicara mengenai visualisasi bangsa, yang langsung terpintas adalah keberagaman suku dan budaya di Indonesia, di mana ada lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa dengan masing-masing adat, seni, tradisi, dan keunikannya, yang akan membuat kita menyadari nilai keistimewaan Indonesia di mata dunia, yang secara bersamaan akan membangkitkan rasa bangga dan keinginan untuk menjaga serta melestarikannya. Langkah yang bisa dilakukan untuk merealisasikan keinginan tersebut bisa dikerjakan dengan melihat secara langsung bentuk keberagaman yang ada, mempelajarinya, bahkan dapat memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai sarana hiburan maupun edukasi. Dengan demikian, keberagaman yang ada tidak hanya sebagai simbol, tetapi menjadi kekuatan yang nyata untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Sesuai dengan yang Mbak Dela sampaikan, visualisasi bangsa adalah tentang keberagaman suku. Bagaimana dengan Mas Damanti? Apakah ada gambaran lain tentang visualisasi bangsa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk saya pribadi, ketika mendengar kata visualisasi bangsa, yang terlintas pertama kali di pikiran saya adalah terkait kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Karena bagi saya merupakan suatu hal yang spesial karena bisa terlahir dan tumbuh di atas tanah yang kaya akan sumber daya serta keindahan. Dan apabila berbicara terkait rasa cinta dengan sendirinya akan tumbuh karena tanah yang kaya ini telah menyediakan segala hal yang kita butuhkan. Dan perasaan itu juga semakin meningkat jika dibandingkan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Perasaan cinta itu semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi yang membuat kita lebih mudah melihat dunia secara utuh dari jauh dengan segala realitanya yang ternyata nggak semuanya indah seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Dan pada akhirnya menyadarkan buat saya pribadi betapa beruntungnya kita sebagai bangsa Indonesia. Dan perkembangan teknologi itu juga yang dapat kita jadikan sebagai media untuk berbangga dan menunjukkan kepada dunia betapa kayanya bangsa kita. Sekian. Dengan Mbak Dela Suci, apa ada tambahan lain tentang bagaimana kita memandang visualisasi bangsa? Baik, terima kasih. Menurut saya sendiri, apabila berbicara tentang visualisasi bangsa, yang terlintas dalam pikiran saya adalah gambaran mengenai identitas dan karakter bangsa yang divisualisasikan baik melalui simbol, warna, budaya, maupun narasi. Misalnya, kita memiliki sangsaka merah putih sebagai bendera negara yang memiliki warna merah, di mana merah melambangkan keberanian dan semangat perjuangan. Sementara warna putih itu melambangkan kesucian dan kejujuran. Hal ini menggambarkan jati diri bangsa Indonesia yang berani berjuang demi meraih kemerdekaan dengan hati yang tulus. Namun, di era digital ini, visualisasi bangsa itu tidak harus terlalu kaku atau formal. Misalnya, kita bisa memanfaatkan media digital yang ada sebagai sarana untuk memupuk rasa cinta tanah air
melalui konten-konten yang mengenalkan keanekaragaman budaya maupun identitas yang dimiliki oleh bangsa kepada generasi penerus bangsa. Sekian. Terima kasih untuk Mbak dan Mas yang memberikan jawaban. Secara garis besar, visualisasi bangsa adalah tentang identitas atau budaya atau karakter dari Indonesia itu sendiri yang patutnya kita jaga dan kita lestarikan melalui peran kita sebagai ASN dengan memanfaatkan platform digital yang kita punya pada saat sekarang. Sebagai calon ASN, kita tentu memiliki peran penting dalam hal itu. Tapi sebagai ASN tentu yang utama adalah melayani masyarakat. Menurut teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa memanfaatkan peran ini untuk kita menjadi duta yang mengkampanyekan rasa bangga, berbangsa dan bernegara dalam interaksi sehari-hari. Mungkin bisa dimulai dari Mas Arik. Oke, kalau menurut saya sendiri, menjadi duta itu dapat dilihat dari profesionalisme yang kita jalankan di kehidupan sehari-hari. Melalui profesionalisme nanti akan menurunkan sifat-sifat lain seperti ramah, baik dan adil dalam pelaksanaan pelayanan publik, sehingga itu menjadi wujud nyata dari kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Seperti itu. Selain profesionalisme, mungkin ada pendapat lain, Mbak Asma mungkin? Baik, terima kasih Mbak Bet. Saya berpendapat dengan Mas Arik, kalau menurut saya, sebagai calon ASN, kita bukan cuma dituntut untuk profesional, tapi juga jadi teladan dalam berbangsa dan bernegara. Hal sederhana seperti disiplin, ramah, menghargai perbedaan, atau melayani dengan senyum, sebenarnya sudah jadi bentuk nyata akan kampanye rasa bangga pada bangsa. Jadi masyarakat bisa merasakan kalau ASN hadir bukan hanya sebagai pelayan publik, tapi juga duta yang menumbuhkan cinta tanah air. Selain profesionalisme, Mas Rifki mungkin ada pendapat lain tentang peran kita. Ya, saya setuju dengan kata Mbak Asma ya. Soal menjadi duta ya, kita kan berarti menjadi wajah dari sebuah negara ini, terutama duta kebangsaan. Menurutku itu emang nggak selalu harus dengan kampanye yang besar-besaran, tapi akan terlihat dari hal-hal yang mungkin kecil, tapi kita lakukan sehari-hari. Terutama ketika kita menjadi ASN ya, terkait bagaimana kita berperilaku dalam masyarakat, melayani mereka dengan jujur, adil, nggak berbelit-belit, membantu mereka dengan tulus. Dengan kita bersikap seperti itu, ini saya yakin masyarakat pasti akan berbangga menjadi bagian dari Indonesia. Dan untuk Mas Aulia, ada pendapat lain selain profesional atau bersikap dari kegiatan sehari-hari? Apa yang bisa kita lakukan? Oke, sebelumnya terima kasih pada Mbak Bet, Tesda yang sudah memberikan waktu. Jadi begini, di sini kita berangkat dari kata duta, yang dimana saya bilang duta itu adalah perwakilan atau pembawa pesan ya. Jadi kita juga memiliki peran yang penting di masyarakat karena kita berinteraksi langsung dengan masyarakat. Nah, secara tidak langsung, jika kita ingin menjadi perwakilan atau pembawa pesan ke masyarakat, saya mengutip sedikit dari Mas Rifki tadi, yang dimana itu bisa dari hal-hal kecil seperti melayani dengan senyum, terus dengan tulus, dan juga menunjukkan integritas dan profesionalisme, sehingga masyarakat tuh bisa merasa oh, ASN yang ada di galeri begini gitu loh, dipandang dengan hal yang baik. Selain itu juga bisa kita lihat di era digital sekarang, untuk menjadi duta atau pembawa pesan tuh kita juga bisa menggunakan platform online untuk menyebarkan hal positif tentang kebangsaan. Nah, yang dimana itu dapat mengikuti dengan gaya yang sekarang, sehingga bisa relate terhadap ke generasi-generasi selanjutnya. Oke, mungkin dari aku gitu aja sih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Aulia dan teman yang lain. Secara garis besar sebenarnya dapat ditarik kesimpulan kalau peran kita sebagai ASN dimulai dari tugas dan fungsi kita masing-masing di tempat kita. Bagaimana kita bersikap, kita harus profesional, tepat waktu, melayani dengan senyum dari hal kecil, menjadi contoh di lingkungan sekitar. Tapi kan sebagai ASN kita tentu punya tantangan besar ya. Dan tantangan kita kan ada banyak. Apa sih tantangan terbesar yang kalian atau kita lihat di lingkungan kita dalam upaya membangun rasa cinta tanah air, apalagi di kalangan generasi muda? Dan apa ide, langkah, atau insight baru yang bisa kita sampaikan ke teman-teman terhadap untuk menangani tantangan tersebut? Mulai dari, atau Mas Aryo mungkin ada pendapat? Ya, terima kasih Mbak Bet. Jadi sebenarnya untuk tantangan itu di saat sekarang ini banyak Mbak. Cuman mungkin dari salah satu tantangan yang ada itu adalah di era digital dengan
yang serba cepat adalah arus informasi global yang membuat budaya kontemporer asing lebih mudah diakses dan digemari oleh generasi muda karena penyajian yang kreatif dan dinamis. Tantangan besar bagi kita adalah bagaimana menghadirkan konten dan budaya lokal yang tak kalah menarik tanpa menghilangkan jati dirinya. Salah satu solutif aktif adalah untuk memberikan dukungan maupun insentif kepada sineas serta seniman lokal untuk memanfaatkan teknologi dan memodernisasi budaya, seperti mengemas batik dalam desain streetwear, menggabungkan musik tradisional dengan genre populer, atau mengangkat cerita rakyat menjadi web series, animasi, dan game interaktif. Jika konten lokal mampu disajikan dengan cara yang relevan dan engaging, maka rasa cinta tanah air di kalangan anak muda akan tumbuh secara alami dan berkelanjutan dari kehadiran konten dan budaya lokal yang tidak kalah menariknya dari budaya kontemporer yang ada di era ini. Ya. Kalau dari Mas Aryo kan masukannya secara garis besar tentang bagaimana kita melihat seni dan bagaimana seni itu harus dikembangkan supaya lebih baik atau lebih dikenal. Dari Mas Rido mungkin ada tambahan lain? Terima kasih Mbak. Saya kurang lebih sama sih dengan Mas Aryo. Kalau tantangan terbesar dalam membangun cinta tanah air ini adalah relevansinya yang sangat kurang antara masyarakat dengan cinta tanah air. Hal ini timbul karena masyarakatnya, terlebih anak muda, yaitu sudah tergerus oleh arus globalisasi yang tadi disampaikan. Dan salah satu cara yang dapat menangani hal tersebut adalah dengan memberikan ruang kreativitas, keterbukaan ide, dan pemikiran kepada masyarakat, terlebih anak muda. Dan hal ini harus ditopang atau didorong oleh pemerintah dengan menjadi fasilitator yang kompeten dan juga memberikan bentuk kolaborasi antara masyarakat dan juga pemerintah agar dapat menuju cinta tanah air yang lebih besar dan anak muda juga dapat tumbuh dengan alami agar mencintai tanah air mereka sendiri. Begitu sih Mbak. Terima kasih Mas Balkis. Terima kasih Mas Rido. Kalau Mbak Balkis ada tambahan lain? Baik moderator, untuk saya sendiri tantangan terbesar dalam membangun cinta tanah air pada generasi muda saat ini ialah kepercayaan, karena isu-isu yang terkini yaitu persepsi negatif terhadap pemerintah akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merusak ekonomi serta moral masyarakat, sehingga generasi muda kehilangan kepercayaan dan semangat nasionalisme untuk percaya lagi kepada bangsa ini. Untuk mengatasi hal ini, langkah efektif menurut saya yaitu mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan publik melalui organisasi kemahasiswaan, komunitas sosial, maupun program pemerintah, agar mereka merasa memiliki peran dan suara dalam membangun sistem yang lebih bersih dan adil. Sebenarnya secara garis besar peran ASN maupun tantangan tentang cinta tanah air sudah dibahas dengan sangat baik dan juga ada insight tambahan dari teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dari diskusi hari ini, kita bisa belajar bahwa visualisasi bangsa bukan hanya tentang gambar atau karakter, tapi juga tentang narasi yang membentuk identitas, di mana kita berperan penting untuk menjaga dan melestarikannya. Karena visualisasi bangsa adalah karakter dari bangsa itu sendiri yang harus kita lestarikan. Sebagai calon ASN juga, kita memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjadi wajah pelayan publik yang membanggakan, bermanfaat, serta mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugas. Tidak hanya dari tugas besar, tapi juga dari kebiasaan-kebiasaan di kehidupan sehari-hari. Tantangan terbesar dalam membangun upaya cinta tanah air dari pembahasan kita, mengutip dari beberapa jawaban teman-teman adalah salah satunya tentang arus cepatnya informasi global yang masuk, sehingga kita sulit mengikutinya dan membuat kita lengah. Lalu cinta tanah air juga kurang relevansi di lingkungan masyarakat, dan yang terakhir adalah perspektif negatif masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, tantangan ini diharapkan sebagai teguran atau dorongan untuk kita semakin berinovasi dan memberikan kontribusi sebagai ASN dalam sesuai dengan tugas dan fungsi kita di tempat kita masing-masing. Semoga dengan adanya diskusi ini dapat memberikan pandangan baru kepada kita tentang peran ASN dalam menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat yang menjunjung rasa cinta tanah air. Dan untuk generasi muda lainnya, yang cinta tanah air agar tetap bisa tumbuh lewat pengalaman yang otentik dan relevan.